الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksyad Haitami. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita umroh dari salah satu jamaah yang ceritanya Masya Allah luar biasa dan itu menggetarkan hati saya. Kenapa demikian? Karena pada saat berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, itu mobilnya qadarullah tabrakan dan mutawifnya meninggal dunia. Sambil kita melihat bagaimana situasi terkini di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, di seputaran Ka'bah, kita melihat bagaimana para jamaah sedang bersiap melakukan sholat asar berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan melihat video ini, sahabat sekalian bisa merasakan bagaimana nikmatnya melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Baik Bapak Ibu sahabatku sekalian, kita melihat bagaimana para jamaah sedang akan melakukan sholat asar berjamaah, dan pemandangan ini Masya Allah luar biasa. Seperti yang saya kemukakan di video-video sebelumnya, pemandangan yang sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelum pandemi, dimana ketika menjelang sholat, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu penuh sekali Masjidil Haram, apalagi di sekitar Ka'bah. Tapi saat ini kita melihat bagaimana kondisi di sekitar Ka'bah sangat-sangat sepi dan sangat-sangat lengang sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan tempat-tempat bersejarah lain di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu sobatku sekalian, kembali ke tema di awal ya. Jadi ada jamaah yang bercerita, tepatnya sih berkomentar di salah satu video saya, dan kenapa saya ingin kemukakan di sini, mudah-mudahan menjadi pengalaman, menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semua. Kejadiannya adalah pada saat ketika menjalankan umroh di ujung tahun 2019, di awal tahun 2020, ya, berarti sekitar bulan Desember Januari ya. Mobil kami mengalami kecelakaan sehingga mutawif kami, ya, orang Indonesia, meninggal seketika, dan kami dalam keadaan sudah ambil mikot di Bir Ali. Nah, kami panik, termasuk saya, ya, menurut orang tersebut, menurut ibu tersebut, terluka dan di kaki saya ada berdarah. Begitu juga dengan lain atau jemaah yang lain, ya, mereka lembab, memar, jontor, dan sebagainya. Setelah selesai ditangani oleh petugas di sana, sampai sempat masuk ke rumah sakit di sana. Kami menuju hotel untuk mandi dan bersihkan diri. Setelah itu kami umroh dengan ganti mutawif lain. Nah, bagaimana dengan umroh kami ini? Mohon penjelasannya karena ini menjadi beban pikiran saya. Siapapun yang bertanya soal ini atau yang berkomentar soal ini, saya harapkan, saya tegaskan, jangan sampai ada beban pikiran. Semua yang terjadi pada diri kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang menjadi atau yang terjadi kepada diri kita, yang mengenai diri kita, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan kejadian ini, ya, lebih tepatnya saya ingin mengedukasi kepada Bapak Ibu sahabat sekalian. Barangkali ada yang belum pernah berangkat ibadah umroh atau yang sudah berangkat ibadah umroh dan mengalami hal seperti ini, ya. Jadi ibadah umroh yang ibu lakukan atau yang Bapak Ibu lakukan, terutama berkaitan dengan kasus yang tadi saya bacakan, selama tidak melanggar aturan atau selama tidak melanggar
tidak melanggar wajib umroh, tidak melanggar larangan-larangan ihram, maka umroh itu tetap sah, ya. Umroh itu tetap sah selama tidak melanggar larangan ihram. Apa larangan ihram itu? Yang pertama, membunuh binatang yang tidak menyakiti, menggunting kuku, kemudian mencabut bulu yang ada di badan, gitu ya. Baik itu rambut, kemudian bulu-bulu di ketiak misalnya, kemudian jenggot, ya, kumis dan lain sebagainya. Semua jenis bulu-bulu yang ada di badan tidak boleh kita cabut atau kita gunting selama kita berada dalam masa ihram, ya. Artinya setelah ngambil mikot di Masjid Bir Ali sampai nanti tahallul, ya, di Bukit Marwah. Lalu contoh yang lain adalah tidak berhubungan badan, ya, suami istri. Jelas ini sangat-sangat bukan hanya kenadam, tapi ini benar-benar melanggar, ya. Lalu selanjutnya adalah memakai wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian. Itu termasuk daripada larangan ihram. Lalu berbantah-bantahan, bermujadalah, berantem dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian memakai pakaian selain kain ihram, misalnya memakai celana dalam, gitu ya. Lalu menutup kepala baik dengan peci, dengan baju, atau dengan kain ihram sendiri. Nah, ini banyak terjadi jamaah. Biasanya perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan sekitar 6 jam. Nah, di tengah perjalanan karena merasa ngantuk, capek, akhirnya tidur sambil ditutupi kepalanya dengan kain ihram dan kain lainnya. Nah, itu juga larangan ihram. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah selama tidak melanggar larangan yang tadi saya jelaskan, maka umroh ibu bapak sekalian yang mengalami kejadian tadi itu menurut saya sah-sah saja, ya. Seperti itu. Karena larangan ihram itu tidak ada di sana kita buang air kecil, buang air besar. Itu tidak membatalkan ihram. Ini banyak kejadian yang terjadi gitu ya kepada jamaah yang karena mungkin belum tahu, jadi sering banget bertanya, Ustadz, apakah saya setelah ambil mikot niat umroh, apakah saya tidak boleh buang air kecil atau tidak boleh buang air besar, tidak, dan lain sebagainya? Boleh, ya, boleh buang air kecil, boleh buang air besar, boleh tidur, boleh makan, gitu ya, asal tidak melanggar yang tadi saya sebutkan. Ketika selesai makan, kita tidak cuci tangan dengan memakai wangi-wangian, sabun misalnya. Atau ketika kita mandi, setelah mandi misalnya, ya kita tetap pakai kain ihram, tidak pakai yang lain, tidak pakai baju, tidak pakai celana dalam dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang yang sering banget ditanyakan oleh jamaah, ya. Jadi kembali kepada tadi bahwa kejadian kecelakaan di antara kota Madinah dan kota Mekah itu adalah betul-betul kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan umrohnya itu tetap dijalani, tetap sah, dan sebagaimana biasanya, ya, sebagaimana biasanya, ya, kalau mutawif yang membawa itu meninggal kemudian kita ganti dengan mutawif yang lain, itu tidak bertentangan dengan syarat rukun dan wajib umroh selama tidak melanggar ihram. Baik, barangkali itu saja video edukasi umroh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya terutama dan bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.